Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu. Apa kabar? Halo. Halo. Sehat-sehat semua ya? Harus sehat. Kalau sakit berbahaya. Pertama, selamat kepada seluruh umat atas penghabisan gereja yang baru. Saya diundang tapi tidak sempat datang karena saya kebetulan ada berkunjung ke Samarinda, Berau, mengunjungi teman-teman pastor EBC yang bekerja di Kalimantan Timur. Tadi malam saya baru sampai dan pagi ini bertemu dengan Anda semua. Jadi selamat kepada seluruh umat atas semua usaha. Ini adalah pekerjaan seluruh umat, bukan pastor paroki, bukan hanya dewan, bukan hanya donatur, tapi pekerjaan usaha kita semua. Selamat ya. Semoga gereja ini menunjukkan bahwa umat di sini semua luar biasa. Ya, saya berkesan sekali dengan 3 minggu lalu seorang anak muda, ya, tahu semua kan, berumur berapa tahun, menjadi santo 17 tahun, bernama siapa? Karo apa? Akutis, ya, sangat luar biasa. Padahal pekerjaannya apa yang dibuat hanya sederhana, ya. Dia menderita sakit kanker. Dia tiap hari ikut misa, kemudian dia sebarkan tentang mujizat Ekaristi lewat alat-alat teknologi, lewat laptopnya, lewat handphonenya. Dia sebarkan itu mujizat yang terjadi dalam Ekaristi. Akhirnya dia setelah mati 2000 berapa dia meninggal, ya? 6 tahun, ya, kurang lebih 6 tahun meninggal. Jenazahnya dibuka kembali dan masih utuh, dengan telanjang aku keluar dari pangkuan ibu, dengan telanjang dan suci pun aku masuk ke dalam pangkuan ibu pertiwi. Masih utuh kan, semua lihat walaupun hanya di video. Mungkin sekali waktu kalau sudah normal, mudah-mudahan ada rezeki kita sama-sama berkunjung ke sana melihat jenazah anak muda yang luar biasa, ya, ahli teknologi. Nah, bagaimana mungkin dengan kita? Jadi kesucian itu bukan harus jadi imam, bukan harus jadi suster, bukan harus jadi pastor. Anak muda ini, karos ini, pakaiannya bukan jubah kan, jeans, pakai kaos anak muda, kaos gaul lagi. Sepatu juga, sepatu anak muda, ditaruh di dalam peti. Jadi bukan ini. Jadi yang menentukan orang untuk suci, untuk bahagia, untuk selamat, bukan tergantung dari apa yang nampak. Harus jadi uskup, jadi paus. Banyak paus juga yang baru 3 hari sudah busuk. Baju jenazahnya, ini anak sudah 6 tahun. Mudah-mudahan sampai selama-lamanya jenazahnya akan itu seperti itu. Hanya dengan sekali lagi kita kembali menggunakan dengan alat-alat teknologi. Apakah laptop atau handphone yang mahal di tangan Anda pakai itu apa? Tanya diri sendiri. Anda lihat baca apa di sana? Apakah untuk menyebarkan berita-berita gosip, berita-berita bohong? Media sosial itu jadi media asosial. Tanya, media sosial jadi asosial karena menghujat orang, membuli orang, dan seterusnya. Nah, mungkin lebih jelek lagi, sini pasti tidak ada. Handphone itu dipakai untuk nonton yang segala macam-macam itu. Maaf, terutama anak-anak muda. Film-film kerah, telanjang sana, telanjang, maaf ya. Yang seks porno itu, pastor Katolik jarang berkhotbah tentang seks, tentang pornografi.
Kalau di gereja-gereja lain, pendeta sama penginjil bercerita tentang ini, nikah, seks sebelum nikah, berani mengatakan itu. Nah, kembali tadi pertanyaan, bagaimana dengan handphone saya? Terutama yang nonton itu, bapak-bapak periksa itu anak-anak punya, atau mungkin juga bapak sendiri nonton itu. Saya pernah buat penelitian kecil-kecil di lewat handphone saya, bukan saya nonton, tapi saya pernah ketik di Google film Tuhan Yesus. Berapa yang nonton? Coba Anda ketik sekarang. Film religius. Berapa yang nonton? Paling 100-200. Tapi coba Anda ketik film porno. Berapa yang nonton? Berapa? Hah? Ribuan, mungkin jutaan. Nah, ini tandanya. Mungkin saya termasuk di jutaan itu. Nah, ini apakah saya mau tiru ini Carlos Acutis ini untuk menyebarkan kasih Yesus, iman kekatolikan saya kepada banyak orang, supaya banyak orang mengenal Yesus. Itu mungkin pulang ini saya doakan di Facebook, Salam Maria, ya, tulis di Facebook status ya macam-macam, status yang suci-suci. Hal-hal kecil itu kita boleh buat. Itu menuju pada kesucian. Itu saja kesan saya. Ya, kita masuk pada khotbah hari ini. Inti bacaan. Halo, masih boleh dengar kan? Semangat ya, semangat gereja baru ya. Terus nanti hati lama, tetap semangat. Ya, kembali ya. Tadi Injil saya mengatakan tentang apa? Hukum yang pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Jiwamu, akal budimu, dan seluruh. Itu kita hafal semua kan? Itu hukum pertama dan utama. Dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu. Saya mau terjemahkan begini, hukum dalam kitab suci ataupun dalam negara, peraturan undang-undang adalah untuk mengatur apa? Perilaku dari manusia. Hukum ada, peraturan ada untuk mengatur perilaku saya supaya tidak liar. Maksudnya Tuhan menetapkan hukum itu supaya umatnya yang sudah diciptakan itu teratur, berperilaku yang baik. Nah, undang-undang cipta karya saat cipta apa itu untuk mengatur yang tidak teratur. Jokowi, bukan saya pro Jokowi, ya ini jelas. Dia mengatur yang tidak teratur, itu memang hukum bertujuan seperti itu. Nah, orang-orang yang protes, yang demo itu ya karena tidak mau diatur, sudah terbiasa mencuri, sudah terbiasa korupsi. Setelah mau diatur ya itu protes. Padahal undang-undang yang ada, itu hukum yang ada sekali lagi dalam kitab suci untuk mengatur perilaku saya. Bagaimana perilaku saya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Pertanyaan untuk kita. Tadi dalam pembukaan tadi saya katakan, cinta hukum pertama itu bukan untuk dikhotbahkan, bukan untuk direnungkan, bukan untuk dinyanyikan. Kasih adalah, bukan untuk dinyanyikan, tapi untuk dipraktikkan dalam perilaku saya, perilaku Anda dan saya. Bagaimana perilaku saya? Apakah mencerminkan hukum ini? Sebagai umat Katolik, bagaimana menilai bahwa umat Katolik ini berperilaku seperti yang diharapkan oleh Tuhan dalam hukum utama? Umat Katolik yang bercinta kasih, yang saling mengasihi satu sama lain. Bagaimana menilai? Oh, ini Bapak, ini umat, ini umat Katolik ini luar biasa, penuh kasih sayang. Bagaimana menilai orang-orang yang berperilaku penuh kasih, berperilaku kasih?
bukan dengan dia. Perlu banyak doa tiap hari, tiap minggu ke gereja. Itu harus mutlak. Beramal, membangun gereja itu harus. Wujud kasih saya adalah memberi, berkorban. Itu kasih berarti berkorban. Bagaimana menilai perilaku yang berperilaku kasih Anda dan saya? Umat Katolik yang berperilaku kasih, sekali lagi kalau dia mau berkorban, mau melayani, bukan cakar-cakaran, saling menjual gosip, saling menfitnah. Sesama umat Katolik kok bertengkar, salah paham itu biasa, beda pendapat itu normal. Tapi kalau sampai bertengkar, apalagi saling menghujat, saling menfitnah, ini sudah melanggar perilaku kasih yang Tuhan minta dari kita, hukum utama. Saya pernah di satu paroki, cuma karena masalah parkir. Dia punya mobil, dia punya motor, parkir kebetulan dia cepat datang, jadi dia parkir di muka. Masih tak boleh, dia mau keluar, dia pulang cepat. Habis bisa dia teriak-teriak di tempat parkir. Siapa punya auto ini? Siapa punya mobil ini? Minta upah parkir. Nah, baru selesai misa. Ini perilaku apa seperti ini? Dia waktu di Tuhan Yesus mendengarkan sabda Tuhan, tapi sudah cakar-cakaran, teriak-teriak lagi di sana. Mau sabarlah, ya, sabar. Ya memang resiko parkir mobil itu ya, boleh buat. Dan dialoglah, jangan teriak-teriak seperti ini. Nah ini perilaku orang Katolik dinilai bukan karena dia beramal banyak, berdoa banyak, tapi perilakunya belum dia menunjukkan kasih atau saya kembali ke saya sebagai pastor, sebagai imam. Bagaimana menilai bahwa pastor itu berperilaku kasih? Sekali lagi bukan karena jubahnya. Tadi saya katakan, ini jubah ini tidak menyelamatkan, tidak menjadi saya masuk surga. Padahal tingkah laku pastor itu otoriter, menjajah umat. Umat tidak sependapat dikatakan kafir. Perilakunya, padahal tiap hari berjumpa, berkhotbah tentang kasih, tapi perilakunya berlawanan dengan kasih. Banyak pastor mungkin termasuk saya seperti itu, berkhotbah tentang kasih, tapi perbuatannya menyakitkan banyak orang. Mungkin seperti sekarang ini saya menyinggung, saya menghakimi umat yang datang dan seterusnya. Saya Anda. Nah, bagaimana barangkali mas kita masuk pada bacaan ini dalam keluarga-keluarga kita? Bagaimana menilai itu bapak ini bapak kasih, suami kasih. Nah, dalam kitab suci, suami itu tugas suami, tanggung jawab suami, perilaku suami itu seperti apa? Dalam kitab suci, hai suami, kasihilah istri, karena suami adalah kepala atau kelapa. Suami adalah kepala keluarga. Ini perilaku yang harus ditunjukkan suami-suami ya. Nanti sebagai istri-istri. Ya. Suami sebagai apa? Kepala di mana? Keluarga. Di atas atau di bawah? Di kaki atau di tangan? Kita harus bilang suami adalah perilakunya harus bersikap, berperilaku sebagai kepala. Kepala di sini. Kalau ada istri bilang mengenai kepala di mana? Ditanya-tanya. Dalam kepala ada apa? Apa? Otak. Otak di mana? Sini atau sini?
Nah, orang Manado bilang tapi ontak, ontak bukan otak. Otak ada dua. Jadi suami-suami kalau sebagai kepala, kalau mau atur tuh keluarga pakai apa? Ontak. Orang Manado bilang ontak. Pakai itu ontak. Sudah ada ontak anak itu bahaya kalau anak-anak apalagi sudah papa bukan ada ontak. Bukan kepala lagi. Selain ada ontak, ada apa lagi di kepala? Ada? Hah? Telinga kan? Suami itu harus banyak dengar. Dengar. Itu kalau baca kata istri begini. Kita dah lihat dia begini, ada pipi di sini, kita dah rupanya beranggung, tapanya dari jauh. Ini cermat. Tenang betul. Baru tarik kesimpulan. Dengar baik-baik. Banyak dengar ke suaminya. Jangan banyak bicara walaupun di kepala ada apa lagi? Dan mulut kan. Mulut untuk apa? Bicara, ngomong. Suami jangan diam. Ada yang bilang pastor tapi suami pamalu, pambadiam. Pamalu, pambadiam lagi. Dia jarang bicara pastor. Suami-suami harus ngomong. Kalau dia ngomong, mau jadi apa itu keluarga? Dalam mulut ada apa? Hah? Lidah. Lidah bertulang atau tidak? Lidah apa yang bertulang? Lidah ayam. Itu laki-laki buaya, bukan lidah buaya. Lidah ayam itu bertulang. Lidah ular bercabang. Sifat laki-laki itu lidah buaya, gombal. Maksudnya gombal. Jadi lidah lembut. Maksudnya yang keluar ini dari mulut harus lembut. Waktu pacaran, halo darling, hai mandu, honey. Itu kata-kata lembut kan, enak didengar. Harusnya itu lebih lagi setelah kawin. Halo super darling, super lagi, bukan darling saja. Tambah super lebih. Sudah suami istri. Keluar dari mulut dari lidah ini maki-makian. Kurang ajarnya. Maaf. Sudah jadi apa orang bilang kita kenal sama kebun binatang kan? Sudah jadi tangkoko di sini. Tangkoko tahu kan? Nah, itu. Dan lindung itu. Ada banyak apa di situ? Ada banyak hantu. Banyak binatang di situ. Mulut tangkoko sudah pindah di sini. Ya, jangan bilang itu anak kambing macam-macam. Kalau anak pintar dia bilang, iya pak, kita cuma kambing. Kalau saya kambing, papa apa dah? Apa papa? Dia bilang, kita kambing, cuma papa dipetai. Bahaya kalau anak-anak saya bilang, kita kambing, cuma papa dipetai kambing. Lebih rendah lagi. Bayangkan. Jadi ya, coba banyak ustaz yang jaga mulut, padahal mereka sendiri tidak jaga mulut. Ya, tetapi sayang itu lanjutkan super sayang. Hai madu, hai ani, super ani. Dengan anak-anak juga penuh kasih sayang. Bilang, punya apa lagi di kepala sebagai suami? Punya apa? Lihat ke depan. Menjadi apa kita punya keluarga. Tapi anak-anak ini, kalau saya cuma tamat SMA, tapi anak-anak mesti kuliah. Saya melihat ke depan. Dan mulai sekarang tahu sekolah ini sekarang tidak ya lumayan sekarang sudah mulai murah. Tapi mau kuliah perempuan itu panjang ke depan. Mata batin itu harus pakai. Masa depan, masa sekarang kejadian apa? Kenapa saya keluarga saya seperti ini? Lihat, nikmati itu. Aduh, oh ternyata saya pandangan saya salah. Lihat masa lalu juga. Masa lalu perlu dilihat. Makanya di mobil ada kaca spion kan? Karena tabrak mobil, motor. Untuk melihat masa lalu, pengalaman masa lalu kalau begini salah. Jangan pakai mata.
suami-suami? Ada kan? Ada kan? Kan ibu punya suami pakai mata kan? Iya, luar biasa. Itu maksudnya. Jadi suami sebagai kepala pakai yang ada di sini. Tapi yang lebih penting adalah apa? Hati tidak terletak di sini. Dia mengendalikan itu sih. Dia tuh setia. Saya emosi. Saya dapat. Ini kasih. Hukum utama kendalikan. Hati ada di tengah-tengah emosi. Bukan di kepala. Kendalikanlah dengan hati. Sebagai pengikut Kristus. Kasih ada. Bukan di sini. Bukan untuk dipikirkan. Bukan untuk dibicarakan. Bukan untuk didengar. Untuk dipraktekkan. Kalau keluar dari hati semua jadi indah. Anda doa dari hati indah, Anda berkhotbah dari hati indah. Ya, itu tugas dari apa? Suami adalah kepala keluarga. Sekarang istri, perilaku seperti apa? Yang menurut kitab suci, menurut saya hanya menerjemahkan apa yang ditulis di kitab suci. Istri dalam kitab suci, hai istri, apa? Hormatilah, bukan matilah. Hormatilah suamimu. Karena istri adalah penolong dalam keluarga. Bukan pembohong. Penolong. Dalam kitab Kejadian dilihatkan Adam dan Hawa. Adam sendiri kan? Dia menciptakan itu laki-laki sempurna, lengkap. Dia tidak lengkap karena tidak ada pasangan. Makanya dia bilang, aku akan mencari seorang penolong yang lain yang sepadan dengan dia. Jadi luar biasa itu istri penolong. Atau dalam Injil dikatakan waktu Yesus mau naik ke surga, tapi dia bilang, kamu jangan sedih hati, aku akan mengutus seorang penolong. Betul? Atau saya salah? Ada yang tahu kitab suci ini? Ada yang karismatik, yang hebat hafal kitab suci? Aku akan menjanjikan seorang penolong. Itu istri. Dalam bahasa Yunani, penolong berarti parakletos. Parakletos bukan dolos itu budak. Jadi istri-istri bukan budak, tukang sapu, tukang masak, tukang cuci. Ada yang orang pacaran, pastor yang penting kita ke pasangan setahun masak cukup. Rendah sekali. Istri itu luar biasa, perempuan itu luar biasa. Penolong, parakletos, Roh Kudus katakan, aku akan mengutus Roh Kudus. Jadi istri-istri luar biasa, mereka itu parakletos, luar biasa. Penolong, Roh Kudus berarti memberi semangat dalam keluarga. Suami sudah capek pulang kerja, kalau istri parakletos memberi semangat, Roh Kudus membakar dengan api kasih anak-anak dalam rumah itu. Nyalakanlah, hai istri-istri, nyalakanlah itu, karena Anda itu luar biasa. Hanya perempuan yang menyerahi, Allah itu marahi. Bukan laki-laki tidak ada raya. Hanya perempuan, Allah dalam rahim, dalam diri perempuan dan istri-istri. Banggalah dengan itu. Akibatnya untuk suami-suami, karena mereka adalah Roh Kudus dalam rumah tangga, dosa yang paling tidak
bisa diampuni adalah menghina Roh Kudus. Jadi kalau Anda hina istri, jamin neraka bukan surga. Karena menghina Roh Kudus dosa yang tidak terampuni. Nah, suami sadar ini. Jangan. Kita yang cari duit, kita semua di rumah tangga, jadi ya istri maaf saja tidak berkutik. Kalau istri bangga, ini bangga, perempuan yang punya rahim bangga, puji Tuhan. Atau ada yang tidak bangga? Salah khotbah saya, pastor salah. Saya tidak seperti itu. Sadar dan bertobat dan tersinggung. Kalau tidak tersinggung, artinya apa? Anda tidak punya perasaan lagi. Istri-istri, suami-suami, berperilaku seperti itu supaya keluarga teratur dan kasih anak. Anak-anak, ada anak-anak sini. Ya. Dalam kitab suci bilang apa itu anak-anak? Taatilah orang tuamu supaya apa? Lanjut umurmu, panjang umurmu. Anak-anak, saya juga anak dalam keluarga. Taati orang tua, panjang umurmu dan rezekimu berlimpah. Tambah itu, umur panjang, berkat melimpah ada dalam hati, dalam diri. Banyak anak-anak sudah kawin, kenapa? Ya tanya, mungkin saya tidak hormat sama orang tua. Sudah kawin tapi masih minta, maaf, habis beras, tolong kirim doi. Kenapa? Melawan orang tua. Halo? Tanpa sadar, dulu saya pernah begini dengan nama. Sadar anak-anak, perilaku yang baik supaya umurmu panjang dan berkatmu melimpah. Kalau Anda tidak hormat orang tua, mungkin rezeki sudah di depan pintu, sudah ada, tinggal usaha ambil. Tapi karena Anda bertengkar dengan orang tua, mama, papa, rezeki yang seharusnya ada di sini dicuri oleh tetangga, oleh anak-anak tetangga, karena dia rukun dengan mama dan papa. Mama mau kasih kuliah, mau kasih sekolah, tapi di sekolah cuma bolos, pergi dengan pacar, lari itu berkat. Tidak dengar orang tua, itu banyak efeknya. Sekarang belum terlambat. Saya punya papa meninggal 2008, 12 tahun yang lalu. Maaf ya saya katakan ini, bagaimana pengalaman saya dengan papa saya 12 tahun lalu, 2008. Dia mati, katakan di tangan saya. Waktu itu saya ada acara 25 tahun hidup membiara sebagai dimisi. Saya waktu itu tugas di satu desa di Sulawesi Tengah, di Surubombo. Paroki paling ujung di Kusupan Manado itu Surubombo, Sulawesi Tengah. Dia sudah sakit, tapi dengan keterangan dokter bilang boleh jalan. Dia pergi. Dia sakit gula, dia pergi. Acaranya hari Sabtu, dia sampai hari Jumat. Malam di Arafah, hari Jumat malam. Bukan, hari Sabtu pagi. Sabtu pagi di Arafah. Masih bisa mungkin dengan ya, tapi dia tidak tahu, tidak tahan. Akhirnya jam 3, jam 4 diantar ke rumah sakit di dulu. Saya sore, acara itu sore bisa. Saya tidak bisa antar ke rumah sakit karena sudah disiapkan semua, umat sudah hadir. Terpaksa adik dua saya antar ke rumah sakit. Setelah acara selesai malam, perjalanan jam 9
9 saya langsung ke rumah sakit. Singkatnya sampai di rumah sakit apa yang terjadi? Adik dua saya sudah menangis. Willy, saya gagal dengan papa saya. Saya menyesal. Sampai papa saya belum selesai, dia masih tarik nafas. Dia mungkin masih tunggu saya. Saya langsung isi Pak, saya minta maaf. Dia langsung tarik nafas. Selesai. Nafas terakhir, dia hanya tunggu bisikan saya. Saya minta ampun Pak, karena saya tahu papa saya begitu menyayangi saya. Tapi saya cuek. Bayangkan mati di tangan saya. Dia membuktikan kasih saya sampai mati. Tapi saya punya perilaku dengan papa itu seperti itu. Ternyata dia masih tunggu kata maaf dan ampun dari anak. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya ingat itu. Jadi saya mau ajak, kalau orang tua masih hidup, entah masih muda atau sudah tua, hormatilah orang tuamu. Kalau sudah mati, sudah terlambat. Saya mengalami sendiri. Saya kalau pulang ke kampung, saya bawa lilin, tapi itu bangga. Tapi tidak bisa balas kebaikan orang tua. Sudah mati. Halo. Mohon anak-anak yang terkasih, saya sekarang punya mama, masih punya mama, saya bisa. Saya sudah jadi, saya tidak mau dekat seperti papa yang sudah pergi. Walaupun jauh, tiap hari saya doakan. Ketemu, misalnya sekarang karena COVID ya, tidak pernah ke rumah lagi. Ada 50.000, 100.000, dia sudah senang sekali. Saya kasih. Si saya yang sederhana. Ya, tolong ya, jangan menangis ya. Jangan menangis. Masih belum terlambat kalau orang tua masih. Itu perilaku Anda mewujudkan hukum utama itu lewat perbuatan-perbuatan yang seperti saya katakan. Tuhan memberkati kita semua.